Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di BUMDes Talk edisi ke-37 hari ini Pak Jon ya. Betul, 37. Wah, mantap ini. Nggak berasa sudah 37. Ya, betul. Oke. Ya Pak Jon, hari ini apa aja nih topik kita nih Pak Jon sebelum kita mulai? Sepertinya ini teman saya nih, Mas Satria ini. Ah, Teman saya di Jawa Timur, beliau Mungkin pengelola. Pak Jun kasih bisikan dulu sedikit sebelum kita tampilin company profile PT Pos. Kita hari ini topiknya apa nih biar teman-teman ada gambaran. Topiknya tentang literasi digital agrobisnis, Oh, khusus agrobisnis, keuangan dan koperasi di era 4.0. Nah, wow. cukup menarik ini karena beliau ini pelaku usaha dari Ah, Timur, dari Malang, luar dari biasa. Malang. Pak Samsul ini tahu nih daerah-daerah Jawa Timur marketplace Oke. yang agrobisnis nih. Nanti kita dengarkan dari Mas Satria apa aja nanti yang menjadi informasi dari beliau usaha di sana. Itu. Oke, siap. Jangan terlalu dibocorin semua, Pak. Kita bikin penasaran dulu pesertanya, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian sambil menunggu peserta yang lain, kami coba putarkan company profile dari PT Pos Indonesia. Silakan, selamat Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution.
Sedikit tadi company profile dari PT Pos, bagaimana PT Pos berevolusi gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekedar informasi buat Bapak Ibu sekalian, acara BUMDes Talk kita ini merupakan kepanjangan dari acara awal kami waktu itu PT Pos Indonesia dengan teman-teman BUMDes di Jawa Barat gitu ya. Nah, sehingga hari ini sudah episode ke-37 kita berbicara mengenai BUMDes Talk, Pospreneur yang dihadiri untuk teman-teman BUMDes, koperasi, dan para pebisnis gitu ya, UMKM gitu. Nah, kayaknya nggak afdol kalau dari pihak Pos tidak memberikan kata sambutan. Pak Joni, silakan Pak Jon. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera kita semua. Saya hormati Pak Samsul Widodo, staf dari Kementerian Desa yang sudah hadir rutin setiap Kamis. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kemudian selamat pagi juga ke Pak Satria, Mas Satria nih, ID Botani Marketplace. Beliau sering TikTok sama saya dan beliau salah satu pengelola Marketplace ID Botani, juga koperasi pemasaran di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Magelang, di Malang. Beliau juga kita sudah berPKS antara PT Pos Indonesia dengan ID Botani Marketplace, kita sudah melakukan PKS, sudah MOU, nanti ada pengembangan bisnis juga di sana. Dan tentunya apa itu ID Botani, bagaimana manfaatnya buat para UMKM, para BUMDes, tentunya beliau akan paparkan nanti di webinar ini, di BUMDes Talk ini. Jadi banyak nih para pasukan UMKM nih Pak Riki, para pelaku usaha ini banyak kali membernya dan di seluruh Indonesia. Mantap. Hadirkan di sini untuk memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya para pelaku usaha. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Riki yang sudah memberikan fasilitas tooling Zoom ini atas kerjasama kita berlanjut ke depan. Teman-teman, para peserta yang lain yang sudah gabung di webinar ini, silakan simak dari awal sampai akhir. Pos Indonesia hadir dengan cara untuk melakukan webinar ini untuk menyampaikan informasi tentang Pos Indonesia, layanan Pos Indonesia, juga menampilkan tentang layanan yang lain seperti marketing, desain, landing page, ini berguna buat para pelaku usaha. Pos Indonesia seperti saat ini kita ada punya 2 platform, Pospay dan Pos Aja. Ini silakan di-download di Play Store untuk menambah literasi digital kita. Pospay itu layanan keuangannya, Pos Aja itu layanan kurir dan logistik. Saya kira itu saja. Kita simak sampai akhir. Ya, teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk ada recording juga di sini dari IAK YouTube, kemudian dari TV Desa juga sudah menyiarkan langsung live dari channel YouTube TV Desa dan juga dari channel YouTube nanti kita upload rekamannya di BUMDes Talk di channel tersebut. Demikian, Riki. Iya, terima kasih Pak Joni. Ini menarik nih tentang agrobisnis, keuangan, dan koperasi di era digital 4.0. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sesi kita dari awal sampai akhir. Nanti di akhir acara kita akan open mic-nya supaya Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya gitu ya. Nah, selanjutnya saya minta kesediaan Pak Samsul untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata. Nih Pak Samsul juga sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir sudah menemani kita nih Pak Jon. Terima kasih banyak Pak Samsul. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Riki, dan salam kenal Pak Satria. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Malang mungkin kita bisa diskusi. Terus terang saya selalu bersemangat gitu ya, setiap hari Kamis jam 10 gitu ya. Pokoknya saya kalau nggak ada agenda dan masih bisa nyelip-nyelip, saya selalu sempetin hadir. Terus terang begini, kita mempunyai isu yang sangat besar mengenai kewirausahaan. Jadi artinya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain,
kita itu masih jauh ketinggalan. Jadi artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman PT POS melalui Bumdestok dan disiarkan juga melalui TV Desa ini hal yang sangat positif gitu ya. Dan para pahlawan ekonomi itu kan seperti Mas Satria gitu kan. Jadi mendorong bagaimana aktivitas ekonomi bisa bergerak sampai ke level desa-desa. Saya coba share, mungkin saya 3 slide aja saya share. Boleh Pak. Silakan. Itu kan, jadi udah kelihatan kan? Jelas Pak. Ya. Jadi kita itu menghadapi triple disruption sebenarnya. Satu adalah digital disruption ini 20 tahun terakhir, semakin ke sini itu semakin kuat gitu ya. Dan kedua adalah millennial disruption gitu kan. Millennial disruption ini sadis banget gitu ya. Begitu banyak perubahan antara seleranya generasi X dengan generasi milenial itu sangat ekstrim berbeda. Dan mereka mempunyai satu ekosistem yang berbeda pula, sehingga ini yang mendorong bahwa digitalisasi ini menjadi sesuatu karena ada enablernya itu ya kelompok-kelompok milenial gitu kan. Dan berikutnya adalah pandemic disruption. Jadi digital disruption ini semakin kuat pada saat disruptor enablernya adalah kalau kaum milenial, dan ketambahan ada pandemi. Jadi kita tidak pernah menyangka tiba-tiba kita bisa rapat dengan kepala desa seluruh Indonesia. Dulu kalau rapat itu tidak pernah terbayangkan kita rapat online. Kita tidak pernah terbayangkan rapat online. Kita rapatnya selalu offline. Jadi ini yang sebenarnya terus terang sangat menarik di materi hari ini. Nah, saya selalu sampaikan ini. Jadi penduduk kita itu 270 juta lebih. Tetapi handphone yang beredar itu sudah hampir 350 juta. Jadi artinya adalah bahwa penetrasi gadget gitu ya, itu mempunyai kontribusi yang cukup signifikan di dalam koneksi terhadap internet. Cuma kan koneksi internet tidak selalu sejalan dengan membaiknya literasi digital. Nanti mungkin Mas Satria akan membahas mengenai hal itu. Dan 70% itu orang kita, penduduk kita itu sudah mempunyai koneksi terhadap internet. Dan yang hebat itu ya, hampir lebih dari 90% koneksi internetnya itu lewat mobile phone, lewat smartphone. Jadi artinya adalah bahwa kita itu sudah betul-betul dasar banget koneksi internet kita gitu ya. Walaupun masih ada dari 74.000 sekian desa itu masih ada sekitar 10.000 yang belum bisa berinternet, desa-desa di Indonesia. Nah, kalau kita lihat berapa jam sih orang Indonesia itu ternyata hampir 8 jam dalam satu hari itu akses terhadap internet. Sedangkan rata-rata dunia itu kurang dari 7 jam. Jadi artinya hampir 8 jam tiap hari. Jadi internet ini, koneksi internet ini bisa menjadi hal yang sangat baik, hal yang bisa sangat produktif apabila kita bisa menggunakan dengan baik. Tetapi bisa juga menghabiskan waktu, menghabiskan pulsa, menghabiskan uang kalau kita tidak pakai dengan hal-hal yang produktif. Jadi ini nanti mungkin Mas Satria akan membahas lebih detail bagaimana literasi digital pada konteks pengembangan bisnis, koperasi, dan kewirausahaan. Saya rasa itu Pak Joni, Pak Riki, saya kembalikan. Jadi selamat berwebinar, sampai ketemu nanti teman-teman. Kamis akan datang dan nanti saya selalu berusaha untuk bisa hadir. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Samsul. Ini luar biasa ternyata ya. Penduduknya 270 yang pakai handphonenya 350 juta. Tapi di webinar ini ada 300 orang Pak, udah over ini. Iya. Jadi ada orang yang handphonenya 2 atau 3. Betul setuju. Jadi Indonesia ini benar-benar market yang sangat luar biasa ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Makanya kita harus berdaulat di negeri sendiri nih Pak Jon. Teman-teman BUMDes UMKM harus didorong sehingga produk-produk mereka itu bisa dipasarkan gitu ya, bukan hanya di daerahnya masing-masing tapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu. Oke, terima kasih Pak Samsul.
Pak Satria. Salam kenal, Pak. Salam kenal Pak Riki. Pak Riki. Gimana Malang hari ini? Dingin. Cuacanya? Mendung. Mendung. Kita di Jakarta lagi panas ini Pak hari ini. Oh, sudah panas. berapa hari? Iya. Oke Pak Satria, apa ini yang dimaksud dengan agrobisnis keuangan dan koperasi di era 4.0 ini Pak? Nggih, Pak Riki siap. Mbak Denis bisa tampilkan Mbak, bagikan. Oke, waktu dan tempat kita persilakan Pak Satria. Iya, terima kasih. Mohon Mbak Denis bantu. Jadi perkenalkan saya Satria Nugraha. Kebetulan saya ini Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara. Saya memang tinggal di Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Purwantoro. Cuman kantor kami di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Seperti itu. Dan saya terima kasih kepada Bapak Joni dari PT Pos Indonesia yang memfasilitasi webinar Zoom ini. Dan saya salam hormat, salam kenal kepada Bapak Riki selaku moderator dan Bapak Samsul Widodo dari Kementerian Desa, PDT, Pembangunan Desa Tertinggal. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat walafiat mengikuti Zoom meeting kali ini. Saya coba share sebentar ya. Soalnya Mbak Denis ini saya minta tolong ini dibantu. Suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus Pak ya. Jelas sih. Tadi Mbak Denis chat katanya signal di tempat Mbak Denisnya nggak bagus. Sinyalnya nggak bagus. Iya Pak. Lah ya itu, sinyal saya lumayan bagus. Bentar Pak. Terputus suaranya. Terputus-putus Pak. Ya. Benar Pak. Saya ini Mbak Denis ini saya minta tolong ini. Tunggu sebentar Pak, bentar. Udah terlihat jelas Pak? Sudah Pak, cuma tampilan layarnya kecil. Sudah kecil, bagus ya? Pak, sudah. Ya. Ya ini, jadi saya selaku Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara. ID itu Indonesia, Botani itu nama lama pertanian ya, Botani. Agroindustri 4.0, platform pemasaran online bagi petani dan UMKM di Indonesia. Di situ ada Instagramnya ID Botani, YouTube-nya ID Botani TV, di Facebook ID Botani, kemudian www.idbotani.com. Sudah masuk Google Play Store, ketika aja ID Botani langsung install. Ini penjelasannya mengenai visi misi nanti, tujuan dan keunggulan, milestone, RCPP, fitur dan program, terus kemudian perizinan kami, kemudian koperasi pemasaran digital, pameran dan expo, produk unggulan ekspor, dan MOU kerjasama serta founder. ID Botani adalah kooperatif startup marketplace B2C. Jadi B2C-nya itu lewat toko ID Botani Marketplace, kemudian B2B, business to business, ketika ada orderan skala besar. Yang dikemukakan Bapak Samsul Widodo memang benar bahwa saat ini memang disruption itu mengarah ke digitalisasi pertanian. Makanya kami ingin di bidang agro, dalam arti luas ya, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pembibitan, perkebunan, pengrajinan, kemudian pupuk organik dan sebagainya, UMKM, IKM yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, baik dalam hal pemasaran digital, penjembatani pembiayaan, logistik,
dan pendampingan UMKM baik pasar lokal maupun ekspor. Dan alhamdulillah Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara lahir pada 16 November 2021, SK Akta Kemenkumham nomor AHU 13411 AH 26 tahun 2022. Visi kami menjadi lembaga yang memiliki nilai valuasi tinggi yang berbasis ekonomi sharing ekonomi berbagi yang menghubungkan antara permintaan dan penawaran dalam satu platform digital, dan kemudian kita memfasilitasi pemasaran agribisnis dalam arti luas UMKM. Misi kami mempercepat digitalisasi kooperasi dan pemberdayaan pertanian serta UMKM IKM. Jadi kami tidak bakar uang seperti marketplace yang lain. Jadi kami Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara yang punya marketplace. Tujuan kami Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara menjadi platform wadah bagi para petani, peternak, pembibit, pekebun, pengrajin, nelayan, UMKM, IKM, agribisnis, agroindustri dalam pemasaran digital, menjembatani akses permodalan, peningkatan sumber daya, mulai hulu sampai hilir, menuju world class agroindustri dan world class agrobisnis. Keunggulan kami, yang pertama, Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara berbadan hukum yang menganut Permenkop, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi model multipihak. Kedua, pemilik platform adalah anggota koperasi yang mendaftar juga online, bisa melalui Linktree ataupun bisa melalui www.idbotani.com. Kemudian yang kedua, fitur crowdfunding ada serta dana untuk pembiayaan produktif anggota internal koperasi. Jadi anggota internal Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara, kami ada platform crowdfunding serta dana. Dan yang keempat, payment gateway dan logistik terpadu untuk kedepannya. Payment gateway kami berharap ke depan lebih teknis lagi, kerjasama dengan Postpay. Kemudian untuk pembayaran dari luar negeri, kami akan kerjasama dengan PT Amanah Arta untuk Swift Code, sehingga yang izinnya dari Bank Indonesia. Jadi diaspora yang ada di luar negeri harapannya bisa membeli produk-produk UKM, IKM, agribisnis Indonesia melalui ID Botani Marketplace. Ini sejarah kami tahun 2020, kami 25 top gerakan 1000 startup digital Kominfo, kemudian kami juga 90 top startup industri Kementerian Perindustrian 2020, 2021 kami 22 top Koperasi Fest Kemenkop UKM Festival, Koperasi Festival 22 top, dan 2022 kami 20 top apresiasi kreasi Indonesia di Sumarekon Tangsel, Tangerang Selatan, Kemenparekraf 2022. Dan ID Botani memiliki sertifikat perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Kemudian insya Allah kami sudah selesai audit ISO 27001 Pak, tentang sistem manajemen keamanan informasi dari Kementerian Koperasi fasilitasnya, dan moga-moga akhir September ini sertifikat ISO 27001 sudah keluar, dan insya Allah kita bisa memberikan warna dari 10 top market yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa sejajar nantinya setelah sertifikat ISO 27001 keluar. Ini rencana kami 2021, monetisasi, penguatan anggota dari Sabang sampai Merauke, penguatan intra manajemen, dan program pendampingan UKM-IKM dalam hal pemasaran dalam negeri luar negeri. Kemudian 2024 sampai 2027, persiapan menjadi startup unicorn. 2028 sampai 2031, insya Allah semoga menjadi perusahaan yang sustainable dan adaptif.
fitur dan program kami super apps. Yang pertama, platform aplikasi marketplace fulfillment untuk pasar lokal dan global, Pak. Jadi Pak Slamet Widodo ataupun Pak Riki yang berharap produk UKM IKM itu bisa go digital, go global dunia, ya insya Allah aplikasi ID Botani bisa menuju ke arah sana. Dan yang kedua, koperasi modern startup. Jadi berdasarkan Permenkop nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi model multi pihak, koperasi pemasaran digital ID Botani Nusantara bisa mengadakan nota kesepahaman ataupun kerjasama dengan pihak akademisi, pihak koperasi produsen, pihak koperasi serba usaha, kemudian dengan nelayan, dengan kelompok tani, gaboktan, dengan kelompok tani hutan, ataupun dengan kelompok perkebunan, perusahaan juga PT ataupun CV. Jadi fleksibilitas dari Permenkop nomor 8 tahun 2021 seperti itu. Kemudian Permenkop nomor 8 tahun 2021 memang ditujukan untuk generasi milenial yang melek digital, cakap digital, dan harapannya memang untuk startup digital itu adanya Permenkop nomor 8 tahun 2021. Dan yang ketiga, financing pembiayaan, kami mencoba menjembatani akses permodalan secara internal, crowdfunding serta dana. Jadi anggota koperasi yang bisa membiayai dengan anggota koperasi lainnya, karena kami sudah konsultasi dengan OJK bahwa internal anggota koperasi bisa saling mensupport akses pembiayaan, dan juga bisa melibatkan pihak eksternal, bank ataupun lembaga keuangan lain. Kemudian yang keempat, kami punya program ID Botani Academy untuk peningkatan UMKM naik level, program literasi digital untuk pendampingan petani dan UKM secara terprogram, dan berkolaborasi dengan Rumah Kurasi Jawa Timur, Pak, untuk standarisasi. Jadi berdirinya Rumah Kurasi Jawa Timur itu untuk menstandarisasi mana produk UKM IKM yang layak untuk pasar tradisional, mana produk UKM IKM yang layak untuk pasar modern, dan mana produk UKM IKM yang layak untuk pasar ekspor. Jadi standarisasi. Jadi tidak melalui KKN ya. Jadi ada sertifikat kurasi yang mengeluarkan Rumah Kurasi Jawa Timur. Masih satu-satunya berdiri di Indonesia. Surat perizinan usaha, insya Allah kami sudah memiliki NIB secara resmi. Kemudian kita juga sudah dapat AHU Menkumham 16 November 2021. Alhamdulillah kami sudah terdaftar di PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik Kementerian Perdagangan, jadi resmi. Nah ini, Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara sudah melakukan audiensi Zoom meeting, Pak, bersama Badan Standarisasi Nasional SNI. Kemudian sudah melakukan Zoom meeting dengan Atas Perdagangan KBRI di Malaysia, Zoom meeting dengan Atas Perdagangan KBRI di Beijing, Cina, Bu Marina, Zoom meeting dengan Atas Perdagangan KBRI di Inggris, Bapak Rizalul Akbar beserta jajarannya. Kami juga melakukan Zoom meeting dengan Atas Perdagangan KBRI di Tunisia, Zoom meeting dengan Atas Perdagangan KBRI di Nur Sultan, Kazakhstan. Kemudian kami sudah Zoom meeting dengan Atas Perdagangan KBRI di Spanyol. Insya Allah beliau-beliau Atas Perdagangan support keberadaan ID Botani untuk di-share ke diaspora di luar negeri. Dan diaspora di Malaysia itu cukup banyak, jumlahnya kurang lebih 2 juta. Kemudian diaspora di Cina juga banyak yang sekolah di sana. Tapi kalau di Cina ini sedikit ribet, Pak. Jadi harus melalui custom yang online dengan Kementerian Pertanian. Itu kalau produk olahan pertanian ataupun produk pertanian sendiri. Kemudian custom online dengan Kementerian Perikanan kalau itu usaha perikanan dan kelautan. Kemudian insya Allah kami sudah Zoom meeting dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang di Jawa Timur dalam rangka ada program desa devisa. Jadi desa-desa yang di pelosok-pelosok desa itu bisa mengakses LPEI untuk merealisasi desa devisa. Nah, kami berharap adanya BUMDes ataupun pendamping lokal desa bisa mengadakan
musrenbang desa dan bisa mengusulkan program digital marketing di masing-masing desa sehingga Koperasi Pemasaran Digital ID Petani Nusantara bisa mendapatkan produk-produk unggulan ketika kami turun ke lapangan tahun 2023. Kemudian kami juga Zoom meeting dengan PT Asuransi Ekspor ASA Indonesia dalam rangka asuransi ekspor. Jika terjadi gagal bayar, insya Allah PT Asuransi Ekspor ASA Indonesia akan membackup pembeli-pembeli yang memang kurang punya etika bisnis dan pembayarannya sisanya tidak dibayar. Makanya kami kerjasama dengan PT Asuransi Ekspor ASA Indonesia, Pak Tony, Pak Samsul Widodo, Pak Riki. Ini pameran dan expo. Grand launching ID Petani diresmikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, diwakili Bapak Beni Sampirwanto, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur di Grand City, Kota Surabaya. Pada tanggal 26 November 2021 kami grand launching, Pak. Dan yang kedua, Koperasi Pemasaran Digital ID Petani Nusantara ikut Jakarta Ramadan Festival di Mall of Indonesia, Jakarta, yang puasa kemarin. Nah, pengunjung-pengunjung yang ingin beli produk-produk ID Petani langsung bisa online dan bertransaksi di sana dengan kurir logistiknya itu dari PT Pos Indonesia, Pak. Jadi sudah kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Belum kerjasama dengan swasta yang lain. Kami ingin saling bersinergi dengan badan usaha milik negara untuk membangun Indonesia lebih maju, Indonesia lebih baik. Koperasi Pemasaran Digital ID Petani Nusantara ikut AgroFood Expo di JCC kemarin pada bulan awal Juli 2022. Kemudian kami ikut pameran apresiasi kreasi Indonesia di Sumarekon, Kemenparekraf pada tanggal 18-19 Juli 2022 kemarin. Dan kami top 20 AKI, apresiasi kreasi Indonesia. Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno hadir di booth stand kami sewaktu AKI. Ini insya Allah sebagian produk unggulan yang kami kurasi ekspor, ikan hias, Pak. Ikan hias ini sudah ke beberapa puluh negara, kurang lebih 10-15 negara. Kemudian tanaman hias, kirim ke Turki, kemudian ke Amerika, dan kami punya produk unggulan beras Japonica Jepang, talas bendeng, virgin coconut oil, gula aren organik, sayuran organik, kemudian di ID Petani Marketplace ada juga olahan kelor yang perizinannya sudah SNI, Bapak Nasrin dari NTB, kemudian ada produk kreatif UKM lainnya. Alhamdulillah MOU dan kerjasama yang sudah ditandatangani bersama Koperasi Pemasaran Digital ID Petani Nusantara dengan PT Pos Indonesia, kedua dengan Bank BRI cabang Dramaga Kabupaten Bogor, kemudian dengan Rumah Kurasi Jawa Timur untuk mengkurasi layak tidaknya produk UKM agrobisnis perikanan di pasar tradisional atau bisa masuk pasar modern atau bisa masuk pasar ekspor. Dan kami sudah kerjasama dengan Intani Farm, itu kebetulan ketua umumnya Bapak Dr. Guntur Subagya Mardika dan beliau selaku asisten staf khusus Wakil Presiden. Kemudian kami juga sudah MOU kerjasama dengan ATP IPB, Agribusiness and Technology Park Institut Pertanian Bogor. Nah, ke depan ini kami kerjasama dengan Apenku, marketplace luar negeri yang punya pemasaran ke Dubai. Dan alhamdulillah beberapa ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, sudah komunikasi dengan Koperasi Pemasaran Digital ID Petani Nusantara siap memfasilitasi pemasaran ke luar negeri dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh negara-negara Kementerian Perdagangan di negara-negara luar negeri. Jadi tidak hanya mengikuti syarat-syarat di dalam negeri, misalnya halal, BPOM, kemudian SNI, HACCP, tapi juga harus mengikuti juga syarat-syarat sesuai negara luar negeri yang akan menerima barang-barang UKM, produk-produk IKM
agrobisnis dari Indonesia. Ini founder kami, manajemen Bapak Nur Aklis, Ketua Koperasi, manajer Bapak Pranata Setiwadi, kemudian tim IT Bapak Dedi Purbaya, kemudian foundernya ada Pak Adi Setiadi, Bapak Mulyadi Esud, saya sendiri, Satria Nugraha, Bapak Sigit Sulistianto, Bapak Al-Mukarram Imam Saputra, Bu Mutiko, dan Pak Sugeng Ruslianto. Untuk bergabung ke ID Botani, langsung aja buka Google Search, ketik ID Botani. Di sana banyak, ada Linktree, ada YouTube, ada Instagram, ada www.idbotani.com. Jadi langsung aja. Kita sudah di Google Search sudah bisa dicari, ketik ID Botani, atau di Play Store ketik ID Botani, langsung install, langsung mendaftar. Itu Pak, penjelasan singkat saya. Nanti kalau ada pertanyaan kami akan jelaskan semampu kami. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Riki, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satria. Ini luar biasa hari ini pesertanya full nih, mentok nih Pak John. Pada UMKM untuk bisa para BUMDes untuk bisa mempromokan produk-produknya itu menuliskan ke marketplace-nya ID Botani. Luar biasa. Dan gimana nih Mas Satria, kira-kira ada contoh YouTube-nya nggak? Kira-kira gimana cara mendownload atau gimana? Kemudian ada sukses story. Karena kan dari ID Botani juga PKS sama Pos Indonesia nih. Kira-kira ada tambahan lagi nggak informasi nih? Teman-teman tadi ada yang tanya bagaimana cara mengupload produknya gitu ya Pak Riki ya? Iya, betul Pak. Mas Satria. Bisa ada video-video yang ditampilkan? Pak Riki bisa nggak buka YouTube itu? Langsung ketik. Apa alamatnya Pak? Alamatnya apa Pak? Keputus kayaknya Pak Satria, Pak John. Alamatnya apa Pak? ID Botani. YouTube-nya ya? YouTube-nya ID Botani, komplit. Oke. ID Botani tulis gabung ya Pak? Ya, ID Botani gabung. ID, bukan IDE, ID Botani. Ini udah aku sharekan di WA. Di sini ada ID Botani TV. Ya, itu langsung aja ID Botani TV. Oke. Nah, ini banyak videonya. Cara buka toko ada di situ. Tak share Pak. Selamat datang di era transformasi digital koperasi dan UMKM. Ini ya Pak. Yang ini Pak Satria. Ini ada Selamat datang di era transformasi digital koperasi dan UMKM. Ini adalah era ketika cerita tentang koperasi dan UMKM bukan lagi soal mengharap uluran tangan, namun lebih tentang ia menjadi harapan di masa yang penuh tantangan. Sedari dulu, sedikit ia menyadari bahwa mereka yang dianggap pelaku ekonomi pinggiran, mereka yang menggerakkan koperasi dan UMKM, sejatinya merupakan pilar utama ekonomi bangsa ini. Dari Indonesia, bersatu bergotong royong membangun negeri menuju kesejahteraan petani dan UMKM. Marketplace petani dan UMKM pertama di Indonesia, ID Botani.
Kami hadir untuk kamu para pelaku usaha dan petani se-Indonesia. Apapun kebutuhan UMKM, petani siap jualan online sendiri di ID Botani. Macam-macam produk bisa kamu pasarin di ID Botani. Petani Go Digital, petani dan UMKM Go Digital bersama idbotani.com. Buka toko kamu sendiri sekarang. Daftar sekarang di www.idbotani.com. Yang tadi betul ya Pak Satria ya? Ada lagi yang satunya cara buka toko di atas tunggu. sendiri. Bentar, saya share lagi buat Pak Satria yang mana? Cara buka toko gitu. Cara buka toko ID Botani. Betul. Ini ya. Nah itu. Ya itu. Kita kan You want to grow digital, your Pak. YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time, and of course, make more money? Bentar, Pak. Kan URL www.idbotani.com, lalu muncul halaman utama, lalu klik akun, muncullah tampilan masuk. Jika kalian belum memiliki akun, maka diwajibkan untuk daftar. Klik daftar di bagian bawah, lalu muncul tampilan daftar. Setelah itu kita bisa tuliskan username, email, nomor telepon, jenis kelamin, password, dan konfirmasi password. Lalu klik daftar. Karena di sini saya sudah daftar, maka saya akan masuk langsung ya. Klik masuk di bagian atas jika sudah memiliki akun. Nah, ini adalah tampilan akun. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya bisa masuk. Klik masuk. Dan ini adalah tampilan form buka toko. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita klik toko saya. Setelah diklik toko saya, muncul bagian bawah yaitu buat toko. Lalu klik buka toko. Di sini kalian bisa menambahkan logo toko kalian ya. Kalian bisa upload di sini. Karena hanya untuk buka toko bisa melalui website, kita akses melalui HP Android atau iPhone. Bisa juga melalui aplikasi ID Botani, bisa di-download di Play Store dan App Store. Lalu kita pilih file logo yang akan kita upload. Ini hanya contoh ya. Jadi saya upload logo Tanilog. Oke. Sekarang sudah terupload filenya. Lalu kita tulis nama toko kita. Karena ini hanya contoh, saya ketikkan di sini sayuran. Setelah itu kita bisa memilih alamat, provinsi, kotanya dari mana, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Dan kita ketikkan alamat lengkap, karena ini hanya contoh. Lalu kita pilih kolom nomor, kita ketikkan nomor kontak toko kita ya. Lalu pilih kurir, kita pilih Pos Indonesia karena ID Botani sudah bermitra dengan Pos Indonesia.
Lalu kita ketikkan keterangan toko kita, deskripsi toko kita itu apa. Karena ini hanya contoh, kita tulis keterangan sayuran, bayam, dan kangkung. Lalu simpan. Oke, buat toko sudah tersimpan. Dan di sini kita bisa edit informasi toko. Kita bisa edit nama toko lagi, kita bisa ubah foto logo, bisa ubah nama toko, bisa berubah yang lainnya. Setelah ubah, kita bisa simpan. Dan kita bisa melihat kunjungan toko, dan kita bisa melihat produk apa saja yang sudah kita upload. Oke, segitu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi di konten-konten berikutnya di ID Botani TV. Luar biasa. Keren. Ya Pak, sudah ISO 27001 kita Pak. Waduh, Mas Satria, itu sayur mayur itu akan diperiksa dulu nggak sebelum diupload gitu? Atau gimana fotonya, gimana quality pupuknya gitu? Apa ada verifikasi nggak? Ada verifikasi admin. Jadi kita beda dengan marketplace lain kan, marketplace lain kan komputer ya. Kita ada verifikasi admin manusia, yang mana kita kurasi. Ilmu kurasi itu ilmu mencek mulai dari bahan baku sampai pemasaran itu quality controlnya seperti apa gitu Pak. Jadi benar minimal bersertifikat halal bisa masuk ID Botani Marketplace, minimal bersertifikat halal. Karena kalau ke ASEAN, ke Malaysia, ke Singapura, ke ASEAN ya, Myanmar itu minimal sertifikat halal. Sedangkan kalau ke luar negeri kayak Uni Eropa itu lebih ribet lagi, minimal BPOM HACCP Spanyol itu karena kami sudah meeting dengan atas perdagangan di luar negeri gitu loh Pak. Oke, Mas, sederhananya begini Mas, kalau saya petani nih, saya punya ladang, saya punya panen wortel misalnya, wortel di daerah Kabanjahe di Sumatera Utara. Itu saya punya pribadi misalnya. Apa syaratnya? Saya sudah punya produk nih, wortel gitu ya. Kemudian apakah saya harus berbadan hukum? Apakah saya sudah punya namanya BWP misalnya? Itu apa syaratnya supaya wortel saya itu masuk ke marketplace tersebut misalnya? Ya, syarat untuk sayur-sayuran, buah-buahan satu minimal punya NIB Pak, itu kan standar ya. NIB. Nomor itu berusaha. Kemudian yang kedua, kita akan tanya itu prosesnya itu kimiawi atau organik. Jadi dicantumkan di toko. Jadi harus jujur ya dari pihak petaninya itu, organik ataupun non organik gitu. Terus kemudian kita minta nanti video atau foto ya, videonya. Oh benar ini memang organik ataupun kimiawi, karena kalau nggak kita verifikasi gitu nanti kita akan membohongi konsumen kan gitu. Harus ada kejujuran dari pihak produsen sendiri seperti itu Pak. Oke. Kemudian kita foto-foto ya, wortel tadi itu foto-foto, dibuat video, kemudian kita mendownload ID Botani Marketplace dan diikuti tahap-tahap yang ada di situ. Betul, mirip kayak marketplace lain kok, daftarnya simple loh. Oke. Nah ini buat teman-teman yang berproduk, karena POS juga menjadi mitra keagenan ya, menjadi kurirnya di situ ya. Iya, POS jadi kurirnya loh Pak, saya Indonesia loh, bahkan luar negeri loh. Nah apalagi punya Pak Riki nih, ini agent, jadi bisa double cuan nih dari double cuan, betul. Dari jualan taniannya, agrobisnisnya, kemudian dari sisi Mas, saya ingin tanya Mas, itu packagingnya gimana nantinya? Tanggung jawab siapa nantinya di marketplace tersebut? Ya packagingnya sebenarnya tanggung jawab dari pihak produsen.
Ada tutorial nggak tolong packagingnya untuk wortel atau jeruk atau salad? Bagaimana cara packagingnya supaya bisa dikirim? Nanti cara packagingnya kita masukkan di YouTube ID Botani karena IPB sedang mempersiapkan videonya. Waduh, ini lengkap IPB semua itu nih, Pak. sayuran organik dengan IPB kita, bersama sayuran organik dengan IPB. Oke. Mas nanti Saya yang mendorong kawan-kawan di Botani untuk MOU dengan Bapak. Waktu itu saya kontak dengan Pak Indra ya, PT Pos Indonesia itu. Ya. Untuk MOU lah ya antara PT Pos Indonesia dengan ID Botani supaya kita bisa menjangkau ke pelosok-pelosok pedesaan, hutan itu. Nanti Pak Riki kan bisa mendapat cuan nantinya. Bukan saya yang cuan, nanti teman-teman UMKM nih, Pak Satria. UMKM juga ya. Dia dapat cuan dari kantor pos desa, kantor pos Indonesia yang ke pelosok desa, Pak. Betul. Nah, jadi pinggir pantai, pinggir hutan, pinggir gunung ya. Nah, jadi di sini kita mau menawarkan teman-teman UMKM nih, selain tadi dari Pak Satria bisa memasarkan produk sayuran gitu ya, teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi itu bisa memasarkan produk-produknya melalui ID Botani, dapat cuan pastinya. Namanya jualan pasti ada cuan dong ya Pak John, Pak Satria. Ada cuan di sana. Lalu ketika Bapak Ibu mendaftar menjadi agen pos, nanti ketika berhasil jualan, ada orderan banyak dari ID Botani, di packing yang rapi, nanti dikirim melalui PT Pos. Nah, Bapak Ibu sebagai agen pos ini akan mendapatkan fee imbal jasanya. Gitu. Nah, ini double cuan yang tadi kita maksudkan nih. Mohon izin Pak Satria, Pak John, saya coba tampilkan sedikit share screen-nya. Oke. Ya, jadi kami dari PT Interindo Arta Kreasi, jadi kita adalah mitra bisnis dari PT Pos Indonesia ya. Kita adalah strategic business partner dari PT Pos Indonesia untuk mengembangkan kemitraan agen pos di seluruh Indonesia. Nah, sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Jadi kita adalah grup dari Indobest Arta Kreasi. Awalnya Indobest Arta Kreasi kita bermain di pembayaran, di top up untuk transaksi digital, Pak. Kita sebagai payment gateway untuk layanan yang mau bayar tagihan listrik, telepon, air, BPJS, atau mau isi ulang pulsa, paket data, bahkan sampai top up e-money, gitu ya. Selain di Indonesia, produk kami juga sudah dipasarkan di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan, khususnya untuk transaksi pulsa. Kantor kami di Alam Sutra, di Tangerang. Di Indonesia sendiri, kami sudah memiliki lebih dari 400.000 agen untuk jualan top up, isi ulang pulsa, maupun pembayaran tagihan. Untuk transaksi digital kami, saat ini sekitar 6 juta transaksi per bulan, dan teknologi yang kami gunakan nih, backup dan security-nya ini setara dengan fintech. Produk digital layanan kami saat ini sudah lebih dari 1.000 jenis pembayaran. Dan saat ini kami termasuk salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, ini tadi menarik yang Pak Samsul sampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk 277 juta tadi ya. Tapi pengguna internet yang pengguna handphone itu ternyata lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Handphone yang beredar tadi data Pak Samsul hampir 350 juta. Ini Indonesia menjadi salah satu negara yang dilirik saat ini oleh investor-investor dari luar. Pemain-pemain dari luar ini melirik Indonesia ini sebagai market yang sangat besar. Nah, sebagaimana yang kita alami 2 tahun terakhir ketika bukan cuma Indonesia ya, tapi seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat. Kalau dulu kita
harus mau beli sabun gitu ya, harus ke warung gitu. Dulu mau beli bayam, mau beli kangkung harus nunggu tukang sayur lewat atau harus ke pasar gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi ini seperti ID Botani, Bapak Ibu yang jualan atau mau beli kangkung, mau beli bayam, tinggal pakai jempol aja sudah langsung belanja. Beli bayam, gitu, beli kangkung. Wah, itu makanya dari itu pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini 2020, 2021, 2022 ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara mengenai transaksi e-commerce, ini tidak terlepas dari layanan jasa kurir. Karena ketika Bapak Ibu yang jualan di ID Botani misalkan, sudah laku ada yang beli bayamnya, untuk bisa sampai kepada pembeli dibutuhkan jasa kurir. Harus ada orang yang nganter bayam tersebut ke rumah pelanggan. Nah, PT Pos hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PT Pos merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Dari ujung Pulau Sumatera, dari Sabang sampai Merauke. PT Pos memiliki lebih dari 4.000 kantor pos cabang di seluruh Indonesia. Dan sudah bekerja sama dengan ratusan ribu UMKM, koperasi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mendaftar membuka layanan agen pos, gitu ya, ini adalah layanan-layanan yang nanti bisa dilayani. Yang pertama, melayani pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar. Yang mau bayar tagihan listrik, yang mau bayar PDAM, BPJS, bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, melayani pembelian top up atau isi ulang atau token listrik. Jadi mau beli pulsa, mau beli paket data, mau top up e-money, beli token listrik, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nanti Bapak Ibu ketika jualan di ID Botani, ini market Bapak Ibu bukan cuma di wilayahnya masing-masing, di seluruh Indonesia. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa dibeli juga oleh masyarakat di luar negeri. Misalkan mereka yang mengakses ID Botani ini ternyata dari Malaysia. Mereka melihat bahwa kangkung dari toko A nih di Indonesia nih seger-seger nih. Gitu ya. Nah, mereka bisa beli melalui ID Botani, nanti Bapak Ibu kirim melalui jaringannya PT Pos, ini bisa sampai ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Pos Internasional dengan anggota lebih dari 200 negara. Nah, yang kelima, Bapak Ibu juga bisa melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Saat ini milenial banyak yang jualan melalui platform seperti Facebook, Instagram, bahkan sekarang TikTok gitu ya. Nah, mereka yang belanja melalui Facebook, Instagram, dan TikTok, ini biasanya tidak mau melakukan pembayaran dulu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas kiriman COD dari PT Pos. Yang kedua, yang ketiga, PT Pos Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk layanan cashless. Nah, kenapa harus bergabungnya lewat IAK? Jadi di IAK, kita satu platform, satu aplikasi untuk layanan jasa kurir dan pembayaran. Jadi yang mau top up, yang mau beli pulsa, yang mau bayar listrik, yang mau kirim, ini semua satu saldo, satu aplikasi. Nah, aplikasi kami tersedia untuk Android dan versi web. Di IAK kami berikan fee atau imbal jasa itu harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee. Langsung masuk menambah saldo deposit. Lalu pembatalan kiriman, ini saldonya langsung kembali saat itu juga selama belum dilakukan manifest. Dan kita ada detail laporan transaksi, jadi Bapak Ibu yang menggunakan staff,
yang menggunakan admin gitu ya. Ini Bapak Ibu sebagai pemilik usaha bisa melakukan monitoring. Saldonya ini kepake buat apa aja. Ada laporannya detail. Dan kita ada maintenance dan support. Seperti salah satu support yang kita lakukan adalah BUMDes Stock ini. Nah, sedikit gambaran mengenai besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima ketika bergabung di IAK. Ini khusus untuk layanan jasa kurirnya, saya coba tampilkan. Kalau kita lihat di tabel yang di sebelah kanan nih Bapak Ibu, fee layanan kurir. Untuk kiriman domestik yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia menggunakan jaringan PT Pos adalah yang nomor 2, kilat khusus, dan yang nomor 5, ekspres. Nah, fee Bapak Ibu atau imbal jasanya kita bagi menjadi 2 kategori. Untuk omset di bawah 25 juta sebulan dengan omset di atas 25 juta sebulan. Nah, kita coba asumsikan rata-rata kirimannya 25.000, lalu sebulan itu ada kurang lebih 40-an paket gitu ya. Omset Bapak Ibu sebulan 25 juta dengan perhitungan kalau omsetnya di bawah 25 juta ke bawah itu 17,5%. Nah, ini sehari 40 paket, 25.000 masing-masing paketnya. Kalau sebulan berarti katakanlah aktif toko itu 25 hari. Menjadi 25 juta. Nah, dengan omset 25 juta sebulan, Bapak Ibu akan mendapatkan fee imbal jasa itu 4.375.000. Nah, ketika omset kiriman kurirnya sudah 100 juta sebulan, maka fee-nya menjadi 20%. Bapak Ibu mendapatkan 20 juta. Nah, kalau tadi di awal kami tampilkan video Kang Fajar, salah satu pengelola agen pos di Bandung, itu beliau tertinggi omsetnya itu sampai 1,8 miliar kalau saya nggak salah. Dalam sebulan. Nah, ini adalah gambaran rekan-rekan yang sudah bergabung membuka keagenan pos. Dari mulai warung kelontong, ada yang laundry, ada BUMDes. Nah, nanti syarat pengajuannya, yang pertama nanti otomatis harus memiliki tempat yang strategis, yang representatif ya Bapak Ibu ya. Nanti kami minta foto tempat itu dikirimkan ke WA saya. Nanti kita coba validasi apakah tempatnya itu representatif atau tidak. Lalu kami minta untuk share log Google Maps untuk menentukan titik jarak dari agen pos terdekat atau dari kantor pos cabang terdekat. Nanti akan ada formulir yang harus dilengkapi. Dan saat ini untuk pendaftaran ataupun franchise-nya ini gratis. Tidak dikenakan biaya pendaftaran. Nanti karena gratis, perlengkapan peralatan ini disediakan oleh calon agen. Seperti komputer, printer, timbangan, gitu ya, karyawan, sampai renovasi tempat. Nah, paling nanti wajib beli dari kita itu adalah spanduk sama stempel untuk standarisasi. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk individu perorangan, KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan, sama dan ditambahkan yang terbaru sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap jenis usaha harus memiliki NIB. Nomor induk berusaha. Nah, untuk badan usaha, BUMDes atau koperasi, ini nanti ditambahkan dokumen akte atau pendirian ya dari badan usaha tersebut. Untuk KTP, KK-nya ini sebagai penanggung jawab. Nah, ini adalah BUMDes Stock yang sudah kita lakukan sebagai maintenance, sebagai support buat teman-teman agen pos bagaimana meningkatkan transaksi mereka untuk mendapatkan double cuan. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak John. Oke, makasih Pak Riki. Oke, ada yang ingin bertanya? Kita buka mic-nya ya. Bapak Ibu silakan di unmute. Yang ingin bertanya?
UMKM atau BUMDes yang ingin bertanya, yang punya ladang atau yang punya pribadi punya ladang, yang punya produk agrobisnisnya, bisa bertanya kepada di forum ini. Oke, silakan yang ingin bertanya dinyalakan mic-nya. Ya Pak, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan saya, Ibu. Ya, saya namanya Jumila Pak. Saya ingin bertanya Pak, seandainya kita mau bergabung, kayak gini kan kita kan ada potensi, tapi itu di desa ya Pak ya, Ya. BUMDes yaitu Madu Kelulut. Gimana potensi desa itu kalau Madu Kelulutnya itu bisa kita usahakan UMKM kayak persyaratan seperti ini Pak, gimana Pak prosesnya? Mau bergabung Pak? Gimana nih Bu, ke ID Botani atau buka agen pos? Botani Pak. Ya silakan Pak Satria, di fasilitas ini ada pengusaha lokal nih seperti UMKM yang mau gabung ke ID Botani supaya produk mereka ini bisa dipasarkan. Jadi Bu Jumila ya, di desa mana Bu? Saya desa Air Gantang Pak. Kecamatan, kabupaten? Kecamatannya Parit 3, Kabupaten Bangka Barat. Oh, Kabupaten Bangka Barat. Ya. Madu memang bisa dipasarkan di dalam negeri, itu minimal halal dan BPOM. Nanti halal itu sudah gratis ya tahun ini, sudah dianggarkan pemerintah. Kemudian BPOM, minimal madu itu cara pengolahan yang baik, JPPOB itu BPOM. Jadi moga-moga BUMDes bisa menganggarkan BPOM. Kalau sudah BPOM nanti insya Allah bisa diupload di toko ID Botani Marketplace. Atau nanti kami dampingi untuk ke teman-teman BPOM nanti. Sebenarnya banyak Zoom meeting BPOM yang memberikan cara-cara untuk daftar BPOM lewat OSS dulu. Seperti itu. One single submission di Dinas Perizinan setempat, bisa tanya Dinas Perizinan Kabupaten Bangka Barat ya. Itu OSS daftar. Jadi Bu, bisa daftar sebagai BUMDes ataupun perorangan, silakan. Nanti di sana ada. Oke. Cara untuk pertama terdaftar halal BPOM juga gitu Pak. Kalau mau komunikasi dengan saya bisa nanti Bapak di 232 610 351. Ulang Pak, nanti Pak diketik dulu Pak. Atau diketik di kolom chat Pak Satria. Sudah saya ketik di kolom chat. Sudah ya. Sudah. Oke. Jadi itu halal BPOM untuk madu loh Pak, karena teman saya di Malang itu halal BPOM sama HACCP sudah sampai Belgia. Belgia teman saya, gitu. Sudah keluar nih dari Zoom-nya Pak. Halo. Ya. Halo. Jadi untuk pengajuan halalnya nanti dibantu sama teman-teman dari ID Botani Pak. Bisa dibantu, bisa langsung ke OSS di Dinas Perizinan Kabupaten Barat. Pilih yang mana ya? Oke. Pak Safrizal ingin bertanya selanjutnya, silakan Pak Safrizal. Pak, nanti materinya di-share ya Pak ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Safrizal. Ya Pak. Ya. Ya, suaranya bisa lebih kencang Pak, nggak kedengaran. Ya. Ya Pak, ini Pak, perkenalkan saya Safrizal dari Koperasi Kampus Pak, Universitas Samudra. Kebetulan di periode ini saya dipercaya sebagai ketua, ada rencana mau nambah unit Pak. Tadi saya tertarik dengan unit di kurir Pak. Apakah itu, kebetulan di kampus kami sudah perguruan tinggi negeri, dosen dan mahasiswanya tidak hanya dari kota satu kabupaten saja, tetapi ada beberapa provinsi juga, Pak. Jadi peluangnya kalau saya lihat cukup besar untuk membuka unit usaha kurir pada koperasi kami. Jadi pertanyaannya,
tahap apa saja yang harus kami lakukan Pak jika ingin membuka unit usaha kurir tersebut Pak, kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Terima kasih Pak. Oke, siap. Makasih Pak Safrizal. Jadi syarat yang pertamanya nanti kami minta foto-foto tempatnya dulu Pak di WA ke saya, ya. Foto tempat sama Sherlock-nya Pak, supaya kami bisa validasi dulu kelayakan tempatnya representatif atau tidak gitu. Karena nanti Bapak Ibu sekalian ketika mengajukan membuka agen pos itu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Gitu. Jadi kami validasi dulu karena ketika kita broadcast BUMDes Talk kayak gini nih, mohon maaf banyak pengajuan tapi bentuknya ruang tamu, ruang keluarga gitu ya. Ada TV-nya, bentuknya sofa gitu. Jadi mohon maaf jadi kami tolak karena tidak representatif. Masa kita kalah dengan kompetitor gitu ya. Mereka punya tempatnya khusus, ruangannya AC, terus meja kursinya tertata rapi gitu ya. Kita mungkin nggak perlu AC lah gitu ya. Tapi setidak-tidaknya representatif, ruangannya dedicated khusus gitu Pak. Nanti kirim fotonya ke WA saya Pak Safrizal. Nomornya yang di chat Pak ya? Ya saya chat ya. Saya cantumkan nomornya di chat. Nanti minta foto-foto tempat sama minta Sherlock Google Maps-nya Pak Safrizal. Kalau kami rencana mau cari tempat di luar kampus Pak, karena kan posisi kantor kami kan di dalam kampus. Nggak masalah Pak. Bisa Pak ya? Bisa. Kalau mau enak nanti jaraknya itu Bapak coba search 1 kilo dari kantor pos atau agen pos terdekat Pak. Di atas 1 kilo Pak maksudnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Safrizal. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Kami nama Mahdi dari BUMDes. Ingin itu tertarik dengan Pak Satria itu ID Botani. Oke, silakan. Kaitannya dengan pemasaran kopi bubuk ground, baik green bean maupun roast bean. Itu gimana caranya? Pak Satria, ya, halo. Halo Pak, jadi saya kan kurator Pak, kurator Rumah Kurasi Jawa Timur ya. Kalau bicara kopi, itu memang ada 2 konsumen ya, satu nyari green bean, satu nyari roasting. Kan seperti itu Pak ya. Karena saya ini background-nya sarjana pertanian Pak, ya sedikit tahu. Nah, kalau kopi itu Pak Deden Muhammad atas perdagangan KBRI Malaysia nyari kopi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tanggal 16 Oktober saya akan datangkan importir buyer dari Belanda langsung, orang bule ke Jawa Timur. Untuk mereka memang cari kopi. Jadi orang Nederland itu cari kopi. Saya datangkan saat 16 Oktober di Jawa Timur, 10 hari di Jawa Timur kita keliling cari kopi di Kabupaten Malang, Tulungagung, Pacitan, Lumajang, Pasuruan. Kalau Bapak memang mau berminat, nanti Bapak bisa video kopinya, kemudian perizinannya seperti apa? Karena kalau ke Belanda itu minimal perizinannya HACCP Pak, Hazard Analytical Critical Point, seperti itu HACCP. Nah itu coba dipenuhi. Tapi kalau Bapak maklun, artinya kopinya dari BUMDes Bapak, kemudian dimaklun dari importir yang dari Belanda itu ya nggak apa-apa sih. Saya juga ada jalur ke Jepang lewat teman saya maklum juga, monggo. Kita welcome kok. Ternyata di Belanda itu cari kopi, kemudian di Swiss mereka kopi itu kayak minum air putih itu loh Pak. Jadi orang Belanda itu minum kopi kayak air putih, bukan cangkir-cangkir yang kecil-kecil enggak, ya kayak air putih gitu. Memang kebutuhan sehari-hari ya, hobi ya. Ya itu insya Allah lah. Itu termasuk kopi Arabica atau Robusta Bapak? Semuanya Pak, Arabica ya ada, Robusta ada. Mereka itu istilahnya tidak membeda-bedakan. Bahkan ke Turki itu kopinya nanti bisa yang roasting, bisa yang green bean. Jadi nggak membatasi. Malaysia ya, Malaysia semua kopi. Karena memang kopi ini sukai yang dari Indonesia loh. Seperti itu. Orang Belanda mau saya datangkan 16 Oktober nanti 10 hari di Jawa Timur. Kalau Bapak ke Jawa Timur Oktober monggo.
ngobrol dengan importer dari Belanda langsung. Kita siap, Pak. Insya Allah Bapak. Ini kami dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah kan Banjarnegara ke Malang kan deket. Nanti kontak-kontakan ya Pak ya. Nanti kalau memang saya bicara orang Belanda ini ke Banjarnegara ya nggak apa-apa. Tapi kan fokus saya kan Jawa Timur dulu ya, supaya kopinya terangkat nanti pelan-pelan provinsi lain. Monggo nanti. Oke, terima kasih Pak Satria. Saya ya Pak Ahmadi. Ada peluang kok kopi itu. Yang penting jaga kualitas cara ini loh, sortirnya ini loh. Saya mau tanya, sortirnya pakai mesin atau manual? Pakai mesin Bapak. Pakai mesin Pak. Kebetulan binaan dari BI. Nah, alhamdulillah kalau pakai mesin jadi lebih tervalidasi. Kualitasnya lebih bagus. Semua pakai mesin, pakai digital karena itu binaan dari BI, baik roastingnya maupun yang sortirannya. Perizinannya sampai mana Pak? Gimana? Perizinannya sementara Pak, NIB, terus halal, kemudian PRT, otomatis. BPOM belum? BPOM belum. Oh, ini ke depan BPOM Pak ya. Oke. Itu dari saya. Monggo kalau di nasional ditawarkan enggak apa-apa. Lewat ID Botani Marketplace untuk nasional ya. Langsung itu. Seluruh Indonesia bisa ngakses. Oke. Dari Bapak Merauke bisa. Terima kasih Bapak Satria. Kalau Bapak punya video Bapak punya video pengolahan kopi, nanti kita masukkan ke ID Botani YouTube. Jadi bisa kita share ke teman-teman saya Indonesia. Oke. Insyaallah dalam waktu kita kirimkan ke siap. Sukses terus Pak Mahadi. Kurirnya pakai PT Pos Indonesia. Karena di marketplace kami hanya PT Pos Indonesia yang ada kurirnya. Yang lainnya kita nggak kerjasama. Oke. Selanjutnya Pak Ariandi. Silakan Pak Ariandi. Ingin bertanya apa Pak Ariandi? Halo. Ya, silakan Pak Ariandi. Cek. Pak Ariandi. Ingin bertanya. Suaranya nggak ada dia Pak John. Oke, kita skip ya. Pak Ariandi. Oke, sampai menunggu ini perbaikan. Siapa lagi yang bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kalau saya ingin bertanya juga nih ke Mas Satria nih. Banyak saya ingin nanya nih. Halo. Oke, Magelang Putri, silakan Ibu atau siapa? Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Iya, saya Putri dari Magelang. Di sini kan desa sekali kan Pak. Jadi di sini ada kayak sawah-sawah sama hasil dari perkebunan kayak gitu. Nah, saya mau nanya kalau sama ID Botani, kalau saya mau jualan sayuran kayak gitu, apa semuanya harus ada sertifikasinya? Maksudnya ada keterangannya dari badan yang menjelaskan kalau misalnya wortel terus Jipang itu ada sertifikasinya satu persatu apa gimana? Udah, makasih. Terima kasih Putri Magelang. Ya, Bu Putri Magelang, terima kasih. Jadi seperti ini ya. Kedepannya negara maju dulu itu akan menerapkan yang namanya eco-labeling. Eco-labeling itu sistem ramah lingkungan. Jadi kalau sayuran ataupun buah-buahan Bu Putri sekitarnya itu masih semi organik, ya dipasarkan nasional saja, enggak apa-apa lewat ID Botani. Tapi kalau mau dipasarkan ke luar negeri, satu ada sertifikat lahan, kedua ada sertifikat kompetensi petani BNSP. Gitu Pak. Ada.
Sertifikat petani itu kompetensi BNSP. Ada Pak, serius, LSP, lembaga. Keren, karena kita menuju eco-labeling ribet nanti. Setelah itu kan panen, itu ada namanya sertifikasi organik yang diakui masih sertifikasi organik dari Thailand. Sertifikat organiknya untuk ke Uni Eropa, Spanyol, Amerika Latin belum diakui. Ya, tergantung pilihan Bu Putri. Kita nggak menghalang-halangi. Kalau mau nasional semi organik nggak apa-apa, di-upload di toko IT Petani. Barangkali nanti omsetnya berkembang, dibantu kurir PT Pos Indonesia. Ketika maju baru pengen ekspor, kan bertahap toh Pak. Ekspor itu. Atau mungkin BUMDesnya kapitasi untuk full organik ya. Alhamdulillah. Pertanian organik kan minimal dekat sumber air, karena tingkat keracunan ataupun tingkat kimiawinya lebih kecil kalau dekat sumber air. Tapi kalau sawah atau lahannya perkebunan jauh di sumber air ya kurang keren kalau bicara organik agriculture perkebunan seperti itu loh. Tinggal pilihan ke Bu Putri, mau ke pasar dalam negeri ataupun ke pasar tradisional ataupun pasar modern. Kalau luar negeri yang ikuti aturan luar negeri, eco-labeling itu 1-2 tahun ke depan G20 akan menetapkan itu, lebih ribet eco-labeling. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Satria, Bu Putri. Mau tanya lagi boleh? Ya. Oh boleh, silakan banget. Kan di sini kan desa sekali, jadi sayuran itu sangat murah. Nah harga Jipang labu siam itu kan Pak 1 kilonya kalau dari petani 1.000. Nah, kan kalau biar meningkatkan harga jual kayak gitu, cara menentukannya gimana? Apa udah ada perhitungannya atau gimana gitu? Makasih. Wah, kalau menghitung harga pokok produksi ya nanti kita bisa chatting personal ya, karena nggak cukup waktunya Pak. Oh iya. Harga pokok produksi itu tiap-tiap produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan itu beda-beda Mbak. Nanti saya ajarkan, tapi kalau di forum ini kayaknya waktunya nggak cukup nih. Setengah jam nggak cukup. Pilih Pak. Ngitung pakai angka. Oke, nanti Bu Putri bisa kontak ke timnya ID Botani, mungkin nanti bisa dibantu nanti. Ya, makasih. Oke. Nomor WA saya 081 232 610 351. Di chat aja Pak, nanti ditulis di kolom chat Pak Satria lagi. Di chat Pak nomornya Pak. Nah, diketik di kolom chat ya Pak Satria. Oke. Mbak Eser, ada yang ingin ditanya? Silakan. Username Eser. Oke. Oke, terima kasih. Saya Novri. Ya, Ibu Novri. Saya Novri dari Bumdes Semiki, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Ya, siap, Bu Novri. Kami tertarik untuk bertanya tentang kegiatan Bumdes, di mana kami sangat katanya cemburu atau tidak ya juga. Kenapa beda dengan perkembangan Bumdes seperti di kota-kota besar, sedangkan kami di Nias sangat terpelosok. Padahal yang sebenarnya kami punya seperti hasil-hasil pertanian itu bisa pasarkan kan? Kami bisa pasarkan. Hanya saja sekarang kami kendala masalah tentang transportasi karena tempat pemasarannya sangat jauh dari pedesaan. Kami tinggal di pedesaan. Sehingga kegiatan BUMDes kami sangat tertinggal dibanding dengan kota-kota yang lain. Jadi tadi saya tertarik dengan ide botani ya, ide botani tentang PT Pos, di mana kalau saya lihat pos-pos terdekat di Nias ini sangat jauh jaraknya dengan lokasi kami, sekitar berjarak 40 lebih kilometer lah, di Sirombo dan di Gunung Stoli. Sehingga di lokasi kami ini sebenarnya agak strategis karena dia termasuk posisi Nias Tengah. Tadi dari Pak Satria menjelaskan kalau contohnya ada anggaran kita sekitar 25 juta ke bawah lah atau ke atas ya, misalnya sekitar itulah rata-rata kita bisa ada modal seperti itu. Sedangkan kalau di desa kami anggaran yang disalurkan di BUMDes itu sangat sedikit.
Sehingga kami untuk tertarik untuk melakukan hal-hal yang baru itu sangat tertunda. Kami juga di Nias Barat ini, BUMDes kami mungkin tidak begitu maju ya. Padahal niat sebenarnya kami ingin maju seperti, apalagi kalau ikut seperti Pak Satria tadi ya, luar biasa ya. Itu sudah senior kali aku rasa. Jadi apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan dulu ya, mengembangkan BUMDes kami ini. Kami melihat sebenarnya peluang-peluangnya seperti bahan-bahan pertanian, karet, sayur-sayuran itu, karena rata-rata di sini petani ya. Jadi kami sangat terkendala untuk memajukan BUMDes kami. Karena bisa juga terkendala karena ada juga pengertian masyarakat umum tentang BUMDes itu. Kalau contohnya kemarin kami menjalankan 2 usaha tentang simpan pinjam dan penyewaan tenda seperti kursi di acara-acara besar. Namun kendalanya kadang pengertian masyarakat itu menganggap itu adalah milik desa yang dalam artinya suka hati masyarakat untuk menggunakannya gitu. Sehingga kami sebagai pengurus BUMDes kendala untuk memajukan BUMDes kami. Seperti pos tadi itu melihat strategis lokasi kami itu sangat ada peluang menurut kami ya. Apa yang harus kami lakukan sebagai pengurus BUMDes? Itu pertanyaan dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asar. Pak. Mantap Bu Asar. Kabupaten Nias Utara atau Kabupaten Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Iya Pak ya. Bu Asar ya. Jadi ada peraturan pemerintah yang mengamanatkan bahwa BUMDes itu supaya gotong royong, namanya BUMDesma. Jadi Bu Asir itu coba bergabung di kecamatannya Bu Asir, kecamatannya apa, berapa desa di sana. Misalnya ada 10 desa ya BUMDesma, itu gabungan dari BUMDes itu. Itu untuk mempermudah pengembangan bisnis ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara akses jalan raya, biasanya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu punya program untuk akses pengaspalan jalan. Satu program 200 jutaan. Kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah, saya pikir ada. Moga-moga anggota DPRD Provinsi Utara ada reses atau wasbang untuk memfasilitasi pengaspalan jalan gitu ya, Pak Joni ya, supaya bisa mengakses kantor pos di dekat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada beberapa perusahaan besar memang yang membantu BUMDes, Bu. Di Blitar, Kabupaten Blitar itu, PT Astra. Ada CSR PT Astra internasional untuk mensupport BUMDes. Nanti kalau Ibu bisa komunikasi, saya akan usulkan untuk PT Astra nanti memberikan pendanaan untuk pengembangan BUMDes di desa apa Bu tadi? Nanti Desa Hili Badalu, Kecamatan Ulumoro, Kabupaten Nias Barat. Nah, nanti komunikasi ya desa panjenengan, jadi desa Ibu. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang menyalurkan CSR untuk pengembangan BUMDes. Namanya Desa Sejahtera Astra, monggo. Itu. Jadi kalau untuk akses jalan pakai jalur anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Itu anggarannya besar per tahun untuk transportasi jalannya. Gitu. Kalau untuk logistik kerjasama dari PT Pos Indonesia, saya yakin nanti mungkin Pak Joni bisa jawab apakah layak dibangun lagi kantor pos di desanya Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Satria. Ya Bu, sekali lagi Bu Asar. Ya Bu. Saya pernah di Medan, jadi pernah ke Nias juga. Nah, untuk mendirikan kantor pos di suatu wilayah, biasanya ada usulan dari beberapa kepada pemerintah daerah setempat untuk membangun suatu unit lahan kantor pos. Jadi pemerintah tersebut nanti akan mengusulkan kepada Pos Indonesia di kantor wilayah, di kantor regional. Nah, itu kalau kepemilikannya dari perusahaan. Nah, tapi kalau
untuk membuka layanan agen pos itu bisa dimiliki oleh siapapun. Di rumah ibu pun bisa membuka layanan pos. Pelangnya itu namanya kantor pos. Tetapi ya ibu harus mengusulkan permohonan tersebut secara pribadi atau unit BUMDes misalnya. Nanti rekan-rekan kita kantor pos akan mensurvei lokasi tersebut berkaitan dengan jalur lalu lintasnya, lamanya, dan sebagainya. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, Bu, untuk pola pemasaran produk-produk ibu yang di wilayah terpencil, bisa dekati dinas-dinas di kabupaten di sana, olahan dari produk ibu itu produk jadi. Keripik di dalam misalnya bingkisan, sehingga bisa tahan lama, disimpan di dalam kardus-kardus, saya bisa dikirimkan, misalnya begitu, menjadi produk yang diolah, jadi bahan jadi hasil keripik atau apa yang menjadi bungkusan yang lebih menarik, kemasan lebih menarik. Itu salah satu untuk menjual produk-produk hasil bumi. Nah, tadi pun saya juga tertarik ini. BUMDes tadi ada usahanya sewa menyewa kursi sama tenda. Yang kemudian disewa oleh pemerintah ya. Sama masyarakat tersebut. Ya mungkin Ibu kembali apakah sampaikan bahwa ini adalah badan unit usaha misalnya begitu. Saya rasa itu Bu Asar. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ada penanya berikutnya nih, Mas Bejo. Silakan, ya, Mas Bejo. Di unmute dulu, Mas. Oke. Ya, silakan. Ya, ini Pak, menarik tadi yang dari apa tuh, Mas narasumber yang apa tuh? Mas Satria, ID Botani. Nah, ID Botani itu ya. Itu senada dengan yang kita alami di industri porang, Pak. Dari mana nih? Kalimantan ya, Pak? Ya, Ungaran, Pak. Oh, Ungaran. Ungaran. Jadi kemarin tahun-tahun 2-3 tahun yang lalu boom, ya. Terus harganya drop sekarang nih, porang. Entah kenapa itu memang teknik dagang atau bagaimana, ya seperti tadi, kenapa yang punya sertifikasi justru bukan Indonesia, harus lewat ke Thailand atau negara yang lain. Jadi sekarang ya ini si Malakamanya programnya BUMDes kemarin yang digencarkan para bupati, gubernur, Pak Ganjar dan sebagainya itu begitu tanam tahun ini, masa tanam ini, selain hasil produksinya karena alamnya ekstrim kemarin, terus harganya hancur, alasan sertifikasi dan sebagainya, ya. Nah itu kenapa sih kok yang namanya sertifikasi itu justru malah di petani, bukan di eksportirnya gitu loh. Ya. Jadi kita pengen kalau mau jadi eksportirnya harus itu tadi ada sertifikasi lahan, ya. Dan itu prosesnya lama sekali, Pak. Ya. Jadi kalau disertifikasi yang lahan itu rata-rata para petani itu kan cuma sewa, ya. Mekanismenya itu sebenarnya tidak masuk akal. Yang inti namanya produk-produk itu kan nihil. Kalau porang itu kan basicnya kan untuk bahan makanan sehat. Ya, dia tidak dirawat pun hidup. Kenapa harus pakai pestisida? Jadi itu nihil pestisida sebenarnya. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai GAC, apa itu sertifikasi GAC itu yang digencarkan oleh Mentan itu. Jadi mungkin dari Ibu Tani, mungkin saya bisa minta kontaknya. Jadi para pegiat petani porang itu bisa kolaborasi, bisa bantu untuk ke depan. Jadi
kenapa porang seperti ini? Porang itu kan produksinya itu kan gini ya, hanya pemain untuk produksi itu yang benar-benar layak jual. Itu kelas-kelasnya pabrik yang besar. Jadinya petaninya itu mau ngirim sendiri juga berat, mau ngolah sendiri nggak bisa. Padahal kadung massal ini. Setiap kabupaten kan dia buka lahan minimal 50 hektar. Yang dari programnya BUMDes loh. Programnya Pak Jokowi katanya kepala desa tidak usah korupsi, ya, bikin usaha dengan BUMDes, nanam porang. Ternyata tahun ini boom, harganya nggak bisa dijual. Ya itu loh, Pak. Mungkin saya bisa teman-teman yang sedang orang itu bisa dibantu untuk pemasarannya minimal pulih seperti kemarin bahan ubi bakunya itu atau chipnya itu bisa diekspor sendiri lagi. Itu bisa dibantu dari ibu taninya itu. Oke, saya minta kontaknya Pak Petani. Minta itu. Ya. Oke. Langsung saya jawab, Pak. Ya, Rigi. boleh. Ya. Jadi terima kasih. Jadi semua sudah terjadi ya, sudah terlanjur. Dan saya mencari solusi. Saya sudah ketemu staf ahli Gubernur Jawa Timur. Saya usulkan bener ya Pak Bejo ya? Ya. Itu setengah jadi. Nah, dari konjak nanti bisa menjadi beras shirataki ya. Terus menjadi mie porang, betul loh? Bakso porang juga. Bakso porang juga. Nah, kosmetik. Tim menganggarkan hibah untuk sentra. Jadi mesin pengolah jadi tepung konjak. Nah, tepung konjak itu bisa di negeri, Pak. Saya konsultasi teman saya eksportir Jepang dalam bentuk tepung konjak baru bisa kirim. Jadi kalau untuk olahan itu. Yang kedua asam oksalat ya Pak ya. Karena bikin gatal. Saya pernah minum jamu porang Pak. Jadi porang dicampur kunir asam gak gatal. Tapi ya untung saya ada daya tahan tubuh. Bagaimana cara menghilangkan asam oksalat itu sehingga ilmu itu yang harusnya di-share ke kawan-kawan petani porang ya sehingga tidak ada kendala terkait asam oksalat ya Pak ya. Kan seperti itu. Iya. Ada ahlinya di Profesor Simon itu di FTP Brawijaya ahlinya. Kemudian SMK 2 Medion sudah bisa membuat semacam ramuan formula untuk menghilangkan asam oksalat sehingga bisa jadi bakso dan sebagainya. Itu tuh. Jadi perlu ada diklat masak-masak juga, chef-chef yang membuat olahan dari tepung porang. Saya pernah nyoba tepung porang loh Pak, itu saya masak itu. Karena mungkin kebanyakan, ternyata 2-3 kali lipat ngembang ya. Kaget saya loh. Tepung porang ternyata bisa ngembang. Nah, ini kan bisa menjadi alternatif pangan non beras ya. Ya nanti kita komunikasi lebih detail ya terkait solusi-solusi itu. Insya Allah di Sprindik Jatim mulai menganggarkan tahun depan untuk bantuan hibah mesin-mesin olahan porang bentuk tepung konjak sehingga petani ini tidak jatuh harga porangnya. Saya juga ada beberapa komunitas industri kecil menengah olahan porang di Bogor. Nanti saya coba kontak apakah masih ada permintaan ubi porang, nanti saya komunikasikan. Ya, bisa saya suplai Pak nanti. Beberapa IKM olahan porang itu bukan pabrikan yang besar-besar loh Pak ya. IKM. Itu ada teman-teman saya. Nanti saya tanyakan olahan porang sejauh mana. Nah, saya sudah bilang ke Disperindak Jatim juga membentuk IKM-KM teman-teman olahan porang sehingga ke depan ini ada kesinkronan antara program Pak Menteri Pertanian dengan program Pak Menteri Perindustrian dan program Pak Menteri Perdagangan. Sehingga masyarakat juga terbantukan ya. Saya bukan dalam rangka apa, tapi
mencari solusi untuk bagaimana program pemerintah bisa menjadi nilai tambah, punya nilai tambah, added value, sehingga petani, IKM, dan konsumen saling berkolaborasi. Ida Botani akan mencari solusi itu. Terima kasih. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Jangan lupa di-share materinya, Pak. Kontak email apa WA-nya. Materinya, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa nih temanya tentang petani, tentang hasil. Masih mut, Pak Riki. Terakhir dari Pak Muklis yang ingin bertanya, silakan Pak Muklis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini Pak, BUMDes sekarang di Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Kemarin kan sudah kita dicek untuk ketahanan pangannya oleh Bapak Menteri Desa. Terus kita sudah membuat program tentang ketahanan pangan, yaitu penanaman jagung dan juga dengan sistem perputarannya. Ini tanaman jagung, terus kan sampah residunya jagung, batang dan kulit jagungnya itu kan kita mau pakai olahan untuk masyarakat, dan itu kita terkendala di modal untuk BUMDes. Dan untuk sertifikat badan hukum serta unit kita juga sudah buat. Nah, sekarang di sini dan kendala juga di sini kita sudah hasil panen jagung kita itu kita kesulitan untuk menjual. Nah, kalau bisa di ID Botani ini bisa membantu bagaimana kita masyarakat dan juga BUMDes selaku take over-nya itu bisa untuk mengambil hasil-hasil jagung itu baik dari petani maupun dari ketahanan pangan, kita bisa jual dengan nilai paling bagus dan tidak merugikan petani. Dan yang kedua, kita rasakan petani dan juga kita sendiri di kita tuh sangat sulit untuk mendapatkan pupuk, baik itu bersubsidi maupun non subsidi, dan harga pupuk juga sekarang sangat melambung tinggi. Oke, kalau bisa kami mohonlah saran maupun masukan bagaimana untuk menanggulangi hal-hal yang tadi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satria. Saya pernah turun lapangan Pak, jadi bisa menjawab. Saya mau tanya, itu jagungnya jagung pipil atau jagung konsumsi Pak? Jagung pipil Pak. Oh, jagung pipil. Ya. Oke, jadi untuk pakan ternak ya? Iya. Oke, jadi kapan itu kami pernah ketemu pembeli jagung pipil butuh buahnya, cuman kami belum punya data-data petani-petani yang panen jagung untuk ternak ya. Nanti kita bisa komunikasi terkait itu tadi pemasaran. Sebenarnya di pasaran di ID Botani langsung bisa, tapi itu kan sistem B2C. Kalau toko online itu kan bisnis to konsumen langsung. Mungkin konsumen nggak banyak ya, tapi kami juga ada B2B, bisnis to bisnis. Yang pertama katalog produk, kemudian yang kedua kita harus tahu kapasitasnya, cara penanaman, dan mungkin videonya bisa ke kami. Nanti waktu kami komunikasi bisa kirim ke email ID Botani cs@idbotani.com. Nanti bisa komunikasi via dengan saya. Jadi katalog produk itu nanti akan sampaikan ke perusahaan-perusahaan kolega kami terkait ketersediaan stok-stok jagung, stok palawija dan lain. Tidak usah khawatir. Karena koperasi kami model multi pihak. Kami berusaha merangkul, berkoordinasi dengan pihak-pihak ketiga, baik itu BUMDes, koperasi produsen, koperasi serba usaha, ataupun yang lainnya, akademisi gitu loh Pak. Hidup itu kan tagline kami kan bersatu, bergotong royong, bersatu kan sila ketiga, bergotong royong sila keempat,
mensejahterakan sila kelima, petani, peternak, nelayan. Jadi kita harus bersatu, harus bergotong royong, karena ke depan Indonesia akan menjadi negara yang memberi pangan dunia. Ini bahasa Inggris feeding the world. Jadi kita itu yakin memberi pangan dunia. Karena di dunia akibat perang di luar negeri itu Indonesia menjadi tumpuan harapan untuk memberi makan dunia. Jadi harus pede, kita harus optimis, harus bangkit bahwa menjadi pemimpin dunia ke depan G20. Apalagi Pak Presiden Jokowi sudah ketua G20. Jadi kami yakin apapun hasil produk pertanian, peternakan, perikanan maupun olahannya bisa memberi manfaat masyarakat dunia itu loh Pak. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Satria. Pak Muklis juga terima kasih atas pertanyaannya. Sukses terus Pak buat BUMDesnya. Ya, makasih Pak. Oke, Pak Riki, kayaknya udah last minute ini. Iya, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita Pak. Oke, setelah terakhir kita minta ke Mas Satria ini apa sih kira-kira kesimpulan atau yang ingin disampaikan di sisi akhir ini. Silakan Mas Satria. Saya berharap di pemasaran kita Kebutuhan Nusantara mendampingi petani, nelayan, bibit, UKM, jadi world class agrobisnis, world class agroindustri, dan world class farmer. Sehingga ini perlu kegotong royongan, perlu solidaritas, perlu rasa saling memiliki, perlu kalau bahasanya sekarang kan recovery ya. Jadi kita perlu kebangkitan bersama menuju Indonesia menjadi negara adidaya. Terima kasih, Pak. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mas Satria atas informasi, insight bisnis dan motivasinya. Beliau pelaku usaha, juga pengurus Kadin di Malang, dan tentunya paham betul tentang regulasi, tentang sertifikasi, tentang kurasi yang disampaikan tadi. Dan besar harapan kami nanti Mas Satria juga bisa mengisi kembali di acara ini dengan tema-tema seperti packaging dan sebagainya buat para agrobisnis yang punya produk seperti kayak daun pisang. Ada pertanyaan, daun pisang bisa nggak masuk ke ID Botani? Bisa ya Mas ya? Daun pisang. Bisa Pak, produk pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, apapun bisa. Yang penting packagingnya bagus nanti ke depan. Oke, karena ke Amerika itu pisang saya dengar daunnya bisa ke Amerika. Kami sudah komunikasi sama ITPC Chicago Amerika. Yang akan memfasilitasi. Oke, betul. Karena saya pernah mendengar bahwa daun pisang itu banyak peminatnya nih, belinya di negara Jepang, di negara Amerika, dan di Eropa. Tentunya bisa di ID Botani karena nanti ada sistem pengiriman melalui layanan kantor pos ya. Di ID Botani ada menu untuk pilihan kurir kantor pos dan tentunya bisa dikirim segala produknya. Tentunya dengan syarat ada packaging yang lebih bagus dan sebagainya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Saya rasa begitu Pak Riki, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Joni, Pak Satria, tadi Pak Samsul juga sudah berkenan untuk hadir di BUMDes Talk ke-37, gitu ya. Mungkin karena waktu juga, silakan Pak John ditutup Pak. Oke, terima kasih semuanya teman-teman para peserta webinar 37 ini. Tunggu kami di webinar di hari Kamis depan yang ke-38. Kemudian topiknya menambah channel usaha, usaha penjualan menggunakan ekosistem. Ini tema-tema yang menarik buat para pelaku usaha, bagaimana menambah channel penjualannya. Begitu Pak Riki. Dan sekali lagi terima kasih ke Mas Satria, sekali lagi terima kasih waktu dan paparannya kepada tim di ID Botani, baik itu di Jawa Timur maupun di Bogor. Kita akan meeting di minggu depan. Kita sudah ring untuk meeting dengan ID Botani, teman-teman, supaya bisa
lapangan bisa nambah lagi nih cuan gitu ya Pak Riki. Ya Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan Pak Riki. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Kita akhiri acara BUMDes Talk ke-37 pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, saya dari Interindo Arta Kreasi bersama Pak Joni dari PT Pos mengucapkan terima kasih buat Pak Satria yang sudah mengisi acara pada siang hari ini. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sukses buat Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih buat TV Desa. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang. Mungkin kita nggak foto. Mungkin foto sebentar bisa nggak teman-teman? Boleh. Foto dulu Pak. Mau foto? Foto. Foto Pak Riki atau Pak Joni foto. Foto dulu Pak Riki. Bentar. Oke, dinyalakan ke kameranya. Kita mau foto katanya. Siap. Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya. Oke, di sini ada berapa slide nih berarti? Kita capture satu-satu. Ada 10 slide. Oh, Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar saya save dulu. Mic-nya mohon dimatiin dulu ya, nanti posisinya berpindah soalnya Bapak Ibu. Mic-nya di mute supaya nanti posisinya tidak berpindah. Oke, kita lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Oke, saya save. Oke, yang ketiga 1, 2, 3. Dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar saya save. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Saya save. Oke, yang kelima. Tetap semangat. Kelima sudah mulai banyak yang tidak nyalain kamera. Oke, 1, 2, 3. Yang keenam sudah blank semua, Pak. Oke, kita lewati semua. Silakan, Pak John, sudah kita selesaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada siang hari ini. Sesi kita akhiri pada siang hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan, BUMDes Talk ke-38 ya. Pastinya dengan topik-topik yang menarik-menarik untuk pengembangan bisnis kita bersama. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang. Sampai ketemu. Selamat siang. Ya,